Halo Sobat Mania, Murai Mania di seluruh Nusantara tercinta, kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah selalu setia menyimak setiap video pembahasan dari saya. Dan tentunya masih tentang seputar permasalahan yang terjadi pada seekor murai batu. Dan saya doakan teman-teman selalu sehat, sukses, dan bahagia dimanapun kalian berada. Amin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin mencoba membahas tentang fenomena atau penunjukan pada seekor murai yang dimana terpantau pada hariannya bulunya terlihat mengembang dan atau keluar seperti bulu tidur atau bulu kapas, yang dimana pada saat sebelum dijemur ataupun sesudah dijemur. Karena ada yang banyak yang bertanya di kolom komentar tentang seputar permasalahan yang sama. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan penyebab serta solusi dari permasalahan tersebut. Karena di sini banyak penyebabnya teman-teman. Dan penyebabnya itu pastinya teman-teman yang mengetahui, karena penyebabnya itu pasti berasal dari rawatan harian sebelumnya yang diberikan seperti apa. Jadi biar di sini saya tidak salah dalam menjawab atau memvonis, saya akan menjelaskan beberapa ciri penyebab serta solusinya. Karena beda sebab beda juga solusinya. Karena bila kita salah dalam memvonis, maka nanti akan berbeda solusinya dan tidak akan ketemu. Oke teman-teman. Dan untuk teman-teman yang butuh informasinya, yuk teman-teman bisa simak video pembahasan kali ini sampai habis. Oke Sobat Kicau Mania, fenomena keluarnya bulu selimut atau bulu kapas pada seekor murai hariannya menjadi pembahasan yang cukup menarik dan mengundang banyak pertanyaan. Kira-kira normal atau tidak, dan nantinya akan berdampak negatif atau tidak terhadap kinerja seekor murai yang pada saat nanti akan kita gantangkan. Banyak permasalahan pada murai yang sering kita jumpai dan kita alami, yang dimana pada saat si murai dalam keadaan tidak kondisi seperti murainya yang pada saat kita gantangkan, seperti penunjukan ngelowo, main nakal, ngeruji, bahkan turun ke dasar sangkar, atau bahkan sampai juga ada yang kanibal. Dan ada juga permasalahan seekor murai yang pada saat hariannya yang tidak pernah kita jumpai. Dan pastinya ini akan membuat kita bingung dan pusing sebagai perawat ataupun pemiliknya. Belum juga satu masalah selesai, muncul lagi masalah yang lainnya juga. Oke, jadi penunjukan fenomena keluarnya bulu selimut atau bulu kapas di sini pada seekor murai adalah penunjukan dirinya sedang tidak nyaman atau tidak kondisi. Arti dari tidak kondisi ini dalam arti luasnya adalah tidak sehat secara fisiknya. Dan tidak kondisi karena kondisi dalam arti sempitnya adalah murai sedang dalam keadaan tidak top perform. Jadi ada dua ya teman-teman di sini arti yang teman-teman harus pahami, dan sekarang akan saya bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah murai yang dalam arti luasnya tidak sehat secara fisiknya. Contohnya sehat itu murai, ciri-cirinya murai terlihat lincah, nafsu makan bagus, dan ditunjang juga dengan bentuk kotorannya yang juga bagus. Murainya responsif, bulu tidak mengembang, yang artinya bulu sayap rapat dan kedua sayap mengapit rapat, tatapan mata tajam dan tidak sayu, dan kadang terpantau mau on sendirian. Artinya jika si murai belum mempunyai kriteria seperti yang saya sebutkan di atas tadi, banyak kemungkinan jika kita gantangkan maka murai akan tidak kerja dengan maksimal. Dan untuk yang kedua yaitu tidak kondisinya dalam arti yang sempit, di mana dalam kondisi seperti ini kondisi si murai tidak dalam keadaan top perform, di mana si murai sudah memenuhi kriteria syarat sehat yang lainnya secara fisiknya. Artinya murai dalam keadaan top perform ini masih ada kemungkinan bisa kerja maksimal di gantangan, karena
Syarat murai dapat kerja maksimal di gantangan secara fisik tentunya juga harus sehat secara mentalnya dan ditunjang juga dengan beberapa faktor seperti rawatan harian, juga faktor pengkondisian pada saat lomba untuk menunjang performanya saat kerja di gantangan. Dan tidak juga lupa kondisi cuaca juga sangat berpengaruh. Dan penting juga selain itu harus mempunyai jam terbang. Lalu fenomena keluarnya bulu kapas ini atau bulu tidur ini normal atau tidak? Jelas tidak normal karena murai sedang dalam kondisi itu tadi, dan tidak kondisi itu karena tidak sehat secara fisik ataupun mentalnya atau sedang tidak top perform. Jadi harus dicari dulu penyebabnya kira-kira termasuk yang mana. Tetapi ada juga murai yang kondisi keluar bulu kapasnya masih bisa dapat kerja maksimal di gantangan karena murai tersebut termasuk tidak kondisinya dalam arti yang sempit atau hanya kasusnya ringan saja. Jadi di sini maksud saya jangan hanya melihat salah satu penunjukan untuk memvonis satu masalah pada seekor murai batu agar nanti kita tidak di PHP. Karena kondisi murai yang pada saat minus tubuh atau murai yang sedang mengalami over suhu tubuh dan murai yang nyilet juga akan terjadi seperti itu. Dan untuk kasus murai yang nyilet ini adalah saat kondisi sudah parahnya. Karena selain peningkatan suhu tubuh, metabolisnya pun juga terganggu yang disebabkan oleh pada rawatan hariannya kurangnya asupan nutrisi atau pemberian yang over rawatan seperti over umbar, over penjemuran yang tidak sesuai dengan kebutuhan murainya. Dan untuk memastikannya adalah dengan cara menganalisa dari rawatan harian yang sudah diberikan sebelumnya, seperti misalkan murai yang terpantau terlihat bulu kapasnya itu keluar disertai dengan penunjukan lain yang ditunjukkan oleh murai seperti misalkan murai terpantau pada saat diablak terlihat seperti gemetaran juga, dan pada saat dikerodong tidak, dan pada saat dijemur kok tidak tampak, tetapi setelah diteduhkan atau diangin-anginkan bulu selimut atau bulu kapas kembali keluar. Dan teman-teman bisa juga perhatikan pada saat diablak terpantau seperti murai tampak kedinginan atau gemetar, dan pada saat cuaca dingin juga sama. Berarti jelas itu kondisinya sedang minus suhu tubuh. Lalu selain misalkan ada penunjukan lainnya seperti murai terpantau hariannya sering mengacak-acak purnya dan minumnya pun juga boros dan kotoran tampak kecil padat sampai berair, dan itu jelas penunjukan seperti itu murai yang sedang mengalami kondisi over suhu tubuh. Lalu ada juga penunjukan lainnya seperti nafsu makan jangkriknya atau purnya pun nggak lahap, kurang lahap, tetapi pada saat kita berikan kroto murai tampak lahap sekali. Dan ciri-ciri penunjukannya murai banyak diam dan terpantau lesu, mata sayu atau cekung. Maka jika ditemui hal-hal seperti itu, saran saya teman-teman bisa cek pegang murainya dan pastikan kurus atau tidak. Jadi kita di sini jangan asal memvonis suatu masalah itu, harus dipadukan dengan penunjukan yang lainnya agar tepat sasarannya, agar kita lebih mudah untuk menentukan untuk solusi selanjutnya. Jadi teman-teman, untuk solusi yang pertama, murai yang mengalami minus suhu tubuh atau orang yang sebut over birahi, yaitu dengan perawatan dingin yang standar saja, seperti mandi pagi bisa diberikan seminggu 1 atau 2 kali, jemur untuk durasinya bisa ditambah, dan jangkrik bisa diberikan maksimal pagi 5, sore 5, dan harian di pulkrodong kondisikan di ruangan yang nyaman. Dan untuk yang kedua, kasusnya murai yang sedang mengalami over suhu tubuh. Solusinya adalah dengan menerapkan pola rawatan panas seperti mandi tiap sore atau malam, jemur bisa dihilangkan dulu atau tanpa jemur jika kasusnya parah seperti over emosi atau hilang birahi. Untuk jangkrik
nanti bisa diberikan maksimal pagi 3, sore 3. Dan untuk tambahan kroto bisa diberikan seminggu 2-3 kali 1 sendok makan. Dan harian di full kerodong longgar dan ditempatkan di ruangan yang sejuk dan nyaman. Dan teman-teman bisa isolasi dari burung lainnya agar nanti hasilnya lebih cepat dan lebih maksimal lagi. Dan untuk solusi yang ketiga, murai kurus atau nyilet. Nah, teman-teman di sini bisa berikan solusinya mandi 2 hari sekali, waktunya sore tanpa jemur. Jika nggak ada masalah dengan makan jangkrik yang banyak, misalkan setelah makan jangkrik banyak, lebih dari 5 ekor, murai tampak gelisah, sampai-sampai kanibal, berarti berikan jangkrik minim saja. Misalkan pagi 3, sore 3. Selain itu, jika misalkan nggak ada masalah dengan makan jangkrik yang banyak, berikan jangkrik sekuatnya makan untuk pagi dan sore. Berikan perutnya saja agar mudah dicerna. Dan untuk tambahannya, teman-teman bisa berikan kroto seminggu 2-3 kali. Bisa diberikan sebanyak 1 cepuk besar dan harian full di kerodong longgar dan tempatkan di ruangan yang sejuk dan nyaman. Jadi di sini teman-teman jangan salah artikan ya, bukan tahap settingan, melainkan tahap kondisian untuk perbaikan nutrisi si murai tadi tersebut. Jadi untuk menyehatkan murainya dulu ya teman-teman. Oke, jadi itu tadi teman-teman penunjukan atau fenomena murai yang terpantau hariannya bulunya mengembang serta keluar bulu tidur atau bulu kapas. Jadi di sini menurut pengalaman saya selama dalam memelihara murai batu, murai yang terpantau hariannya keluar bulu kapasnya itu di sini ada 3 penyebab, dan di sini saya sudah memberikan solusinya juga. Jadi nanti teman-teman bisa menganalisa lagi dari rawatan yang teman-teman berikan sebelumnya untuk nanti agar lebih mudah menentukan solusi untuk rawatan selanjutnya. Oke, sampai di sini saja teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia menyimak video setiap pembahasan dari saya. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Salam Murai Mania.